Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga kita bisa hadir dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seorang muslim untuk menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Jadi setiap yang wajib itu ya lebih banyak pahalanya daripada yang sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, menempuh jalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk keredoan terhadap apa yang mereka perbuat. Dan sesungguhnya para malaikat, apa yang ada di bumi dari ya binatang-binatang, walhut fi juhriha walhitan fil bahar, dan ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan semut yang ada di lubangnya, namlah fi zuhriha, betul-betul memohonkan ampun bagi orang-orang ya yang mengajarkan manusia itu kebaikan. Jadi dalam hadis yang mulia ini, jemaah yang mulia, mengapa sebelum kita masuk ke pembahasannya, mengapa binatang-binatang itu memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan? Jawabannya simpel. Karena para ustadz, para dai, mereka yang mengajarkan manusia itu menjelaskan hak-hak binatang. Kita kalau kita punya binatang peliharaan, bagaimana sikap kita? Nggak boleh kita siksa, ya harus kita kasih makan kalau dikurung dan semacamnya. Sehingga apa? Mereka pun membalas dengan cara apa? Memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Nah, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, ya. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu sifat wudu yang sempurna. Yang pertama akan anda sebutkan secara umum, yaitu secara ijmal dalam bahasa Arabnya. Ijmal artinya global. Hadisnya dari Humran budak Utsman
atau pembantu Utsman, ya. Jadi Humran ini adalah budaknya Utsman bin Affan. Bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta bejana. Yang namanya pembantu itu biasanya disuruh-suruh sama tuannya. Ya, suatu ketika Utsman minta Humran ini. Humran namanya Humran pakai ha, ya, Humran. Utsman manggil Humran, kemudian minta apa? Bejana. Kemudian Utsman pun menuangkan di atas kedua tangannya 3 kali. Jadi kalau misalnya ini bejana, Pak, ya, ini dituangkan. Jadi jangan kita masukkan tangan kita ke dalam bejana tadi, karena nanti tangan kita ada najisnya jadi kotor semua. Ini adalah cara wudhu di gayung atau bejana. Jadi kita jangan ambil ember, satu gayung tangan, satu gayung muka, satu gayung, ya, tangan sampai siku, satu gayung kepala. Nanti habis, bisa sampai 5 gayung, ya kan? Boros. Jadi ada yang paling irit. Yang paling irit itu misalnya 1 gelas aqua gelas itu bisa semua. Tapi kita nggak usah yang terlalu sulit, itu agak sulit. Jadi cukup 1 gayung itu bisa semuanya. 1 gayung bisa semua, seperti yang dilakukan oleh Utsman ini. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama dia ambil gayung, kemudian dituangkan ke tangannya. Salasa miror atau salasa marrat, 3 kali. Faghasalaha summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau mencuci tangannya. Dah. Kemudian setelah keduanya suci, maksudnya sampai pergelangan doang. Yang kedua, ya, beliau memasukkan tangannya, sekarang boleh diciduk. Kalau tadi kan dituang. Ini kan air, ini tuang dulu. Nggak boleh masuk tangannya, ya. Udah bersih 3 kali. Nah, baru setelah itu tangannya sudah suci, baru masuk. Tangannya masuk. Famat mada wastan sakok. Maka dia pun berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung atau istinsak, itu 1 paket. Jadi kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu 1 paket, alias 1 kali cidukan tangan. Jadi dibagi 2. Setengahnya kita masukkan ke mulut, kan nggak mungkin semuanya kita masukkan ke mulut. Karena kalau kumur-kumur itu harus ada rongga sedikit udara biar bisa digerakkan. Sebagiannya kita masukkan di dalam hidung, kemudian dikeluarin lagi. Jadi kalau susah agak didengakkan gini, karena kalau kita hirup takutnya kebanyakan. Gini biar turun sendiri dia, ya, masuk ke dalam hidung. Kemudian wastansaro, dan melakukan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Ya, jadi masukkan airnya, cuci. Jadi tangannya sudah suci, masukkan aja ke dalam gayung tadi, nggak apa-apa. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, salasa mirorin. Dan berikutnya masukkan tangannya, ya, dan mencuci kedua tangannya itu sampai kepada siku 3 kali. Habis itu baru yang kiri 3 kali. Summa masaha bi ra'sih. Kemudian mengusap atau menyapu kepala. Tadi ambil air, ya, udah basah tangannya. Nyapu kepala. Summa ghasala rijlaihi. Di sini nggak disebutkan telinga, ya. Nanti di hadis yang lain. Kemudian mencuci kedua kakinya selasa mirorin 3 kali ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kemudian dia berkata, jadi habis setelah itu Utsman berkata kepada siapa budaknya tadi? Humran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya dia itu melihat Rasulullah wudu dan Rasulullah bersabda setelah wudu.
Man tawaddu'a nahwa wudu'i haza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, summa shalla raka'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya mau 2 rakaat fardu atau sunat bebas, atau khusus sholat sunnah wudu boleh, tapi di sini mutlak, sholat qobliyah ya atau yang lain. Tapi dengan syarat apa? La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Di dalam 2 rakaat ini dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, alias ya tidak, pikirannya nggak kesana kemari, khusyuk. Dia harus khusyuk karena dia berbicara dengan Allah. Ketika kita sholat, kita mengajak Allah berbicara. Ketika kita baca Al-Quran, berarti Allah berbicara dengan kita. Jadi jangan bicara dengan diri sendiri alias menghayal gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mulia ini dan hadis yang lain nanti akan kita rincikan satu persatu. Jadi kita ringkas sifat wudu. Jadi yang pertama, berniat dalam hati berwudu untuk mengangkat hadas, niat. Jadi niat itu nggak usah dilafazkan, ya, di dalam hati saja. Kemudian yang kedua, baca bismillah dalam riwayat yang lain. Kalau di sini enggak. Ketika mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan, ya. Jadi kalau pakai keran tinggal buka aja. Sampai yang pertama niat dulu, baru mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan, baca bismillah. Ini sunnah sebagaimana riwayat Imam Ahmad, ya. Kalau kita nggak baca bismillah juga nggak masalah. Jadi nyucinya berapa kali? 3 kali sampai pergelangan tangan. Ini yang pertama niat, yang kedua baca bismillah, yang ketiga cuci tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat, mengambil air dengan tangan kanannya dan menjadikan air tersebut di mulut dan hidungnya 1 kali cidukan, dan dia berkumur dan beristinsaq. Jadi bisa nggak Pak? Coba kita praktekkan. Misalnya di depan kita masing-masing ada keran, buka kerannya. Coba ambil Pak airnya Pak. Praktekkan Pak. Coba tangannya. Semuanya. Ini depan kita ibaratnya ada air nih, nyalain. Secukupnya aja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian ini sudah ada air, maka kita baca bismillah. Kemudian kita ya sela-sela jari sampai pergelangan tangan. Kira-kira udah 3 kali. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi ke kulit kita ya. Misalnya gelang atau cincin atau jam, digoyang-goyang cincinnya kalau nggak mau dilepas. Ya. Kemudian ambil air lagi, sekali cidukan untuk sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Kemudian dibuang. Coba praktekkan Pak. Ambil air, coba praktekkan. Ambil air. Masih ada nggak airnya Pak? Ada? Ada. Kira-kirain aja ada ya. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Buang dengan tangan kiri. Nah, berapa kali? 3 kah? Nah, nanti kita akan bahas ini. Memang harus agak dalam. Wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyaq kecuali kamu sedang puasa. Artinya memang agak pusing sedikit. Dan ini bagus buat yang penyakit flu ya. Jadi kalau di zaman anak dulu punya teman ada yang namanya gurah. Kalau gurah itu memang pakai madu atau yang lainnya gitu kan. Masuk ke hidung, itu akan keluar semua cairan di hidung nih. Tapi kalau di sini pakai air, ya itu juga bisa. Kemudian summa yastansiru bisyimali. Ini tadi masih ini.
Istinsar, mengeluarkan air dengan tangan kirinya 3 kali. Semuanya tadi. Jadi satu paket tadi 3 kali. Ya. Berikutnya, yaghsilu wajhahu kullahu salasa marrat ma'a takhlili lihiyati. Mencuci wajahnya semuanya 3 kali serta menyela-nyela jenggot kalau punya jenggot. Ya. Diambil air. Ini airnya jangan dibuang, tapi dicucikan kemari. Yang beda dengan kepala. Kalau kepala airnya buang. Ya, ambil air. Coba Pak, ambil air dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, samping, ya, sampai sini. Nanti akan jelaskan satu persatu secara rinci. Ya. Kalau punya jenggot di sela-sela. Berapa kali? 3 kali, ya. Jadi jangan gini-gini aja. Berarti nggak rata, nanti nggak kena. Harus semuanya diratain. Jangan buru-buru sampai samping kita nyiprat-nyiprat itu ya, air-airnya kan. Pelan-pelan aja, ya. Jangan kuat-kuat kali. Kasihan samping kita basah semua nanti gara-gara kita. Kemudian yaghsilu yadayhi al-yumna summal yusra. Mencuci tangan kanannya lalu kiri, ya, sampai ke atas siku. Karena ilal mirfaqaini bermakna ma'ah. Jadi ila itu sampai siku artinya ma'ah. Siku juga termasuk bersama siku. Makanya kalau ini siku kita, ya, ini siku kita lewatin sedikit di sini. Karena sikunya harus dibasuh juga. Lewatin sedikit. Coba Pak, pasang airnya. Nah, di ujung sampai siku. Baru ke kiri. Ini 3 kali ya. Ujung sampai siku. 6. Kemudian termasuk sunnah ngapain tadi? Menyela-nyela jari, ya, dan menggosok-gosoknya. Yang ke-8, ini nggak usah ditulis nomornya 1, 2, 3, 4 juga nggak masalah ya. Ini penulis yang nulis. Jadi bebas, nomor berapa bebas. Berikutnya adalah yamsahu ra'sahu kullah mudbiran wa muqbilan marratan wahidah. Mengusap kepalanya semuanya, ya, mudbir dari depan ke belakang, kemudian dari tengkuk ini sampai tengkuk ke depan lagi. Kemudian telinga 1 kali. Jadi coba semuanya Pak praktikkan, buka ABC-nya. Coba. Katanya mau praktik tadi. Nah, ini kita praktik nanti ini sekarang tanpa pakai air. Kira-kira nanti kita ke situ pakai air, Pak. Tadi yang minta praktik siapa tadi? Nanti kita praktik tapi nggak pakai air. Kira-kira saja. Coba hidupin kerannya. Atau udah hidup, memang udah hidup ya. Jangan terlalu kencang kali. Dah. Buang airnya. Buang. Usap dari depan ke belakang, tengkuk sini, balik lagi ke depan. Dah. Masukkan telunjuk ke dalam lubang. Ini untuk membersihkan bagian dalam telinga, yang mana tahu ada daki-dakinya. Dan ibu jari untuk membersihkan bagian luar telinga, digosokkan. Ini selama 1 kali saja Pak. Jadi jangan, ya, jangan depannya saja, tapi semuanya. Dan itu cuma 1 kali dan 1 paket antara kepala dengan termasuk telinga juga. Jangan kepala terus sambil lagi untuk telinga ya. 6. Sampai sini paham Pak? Ya. Kemudian terakhir mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kata-kata ma'ah, kata-kata ila artinya ma'ah. Sampai mata kaki berarti mata kaki masuk. Ya. Dari kanan dulu kemudian ke kiri dan menyela-nyela jari-jari kedua kaki. Nah, ini secara global. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian di sini penulis menyebutkan, yaitu Syekh Abu Malik dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan niat adalah syarat sahnya wudu. Jadi kalau kita
cuci muka, cuci kepala, tapi kita nggak niat, cuman cuci-cuci doang, maka itu belum mengangkat hadas, ya, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau kita memang betul-betul niat wudu semuanya, ya kita dapat pahala dan boleh sholat, ya, karena sudah suci. Apa itu niat? Azmul qalbi ala fi'lil wudu. Azam, ya, atau tekad hati ini betul-betul untuk melakukan wudu imtisalan li amrillah wa rasuli, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi niat, ya. Sebagaimana seluruh ibadah-ibadah itu yang membutuhkan niat. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya dengan lurus, hunafa. Jadi kita betul-betul niatnya itu untuk ibadah. Kenapa? Untuk perintah Allah, ya. Dan dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Ya, kita cuci muka ngapain niatnya? Kalau cuma cuci doang tidak dapat pahala. Misalnya ada orang puasa, niatnya ngapain? Ya supaya diet. Jadi dia nggak niatkan hari Senin puasa Senin misalnya, dia nggak makan aja udah, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau memang betul-betul niat dari subuh sampai maghrib, nah, puasa dapat pahala. Karena niat itu yang membedakan, walaupun sama-sama nggak makan, ya. Sama seperti mandi wajib juga. Ada orang mandi jubar-jubur tapi nggak niat untuk mandi wajib, tetap nggak dapat pahala. Jadi pahala kebersihan aja yang dapat, bukan pahala mandi janabahnya, ya. Wa inna malikul limri'in manawa, dan hanyalah orang itu memperoleh pahala ya dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau yang pertama tadi itu menentukan amal dulu, yang kedua baru hasil dari amal tersebut apa, sesuai dengan apa yang dia niatkan awalnya tadi. Kemudian jemaah yang mulia, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mahallun niyati al-qalbu dunal lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Niat itu tempatnya adalah hati, bukan di lisan, sesuai dengan kesepakatan para imam kaum muslimin pada seluruh ibadah mereka, seperti toharo, sholat, zakat, puasa, haji, ya, membebaskan budak, jihad, dan lain-lain. Maka tidak disyariatkan menjaharkannya dan mengulang-ulanginya. Dan orang yang selalu membiasakannya maka harus diberitahu, ya. Dan dia setelah diberitahu nggak ini juga, maka di ta'dib wa ta'zir, diberi adab dan ditakzir. Ta'zir ini semacam hukuman kecil, ya, ta'zir. Di bawah hukuman had. Karena kalau had itu sudah ada tertentu dia. Kalau ta'zir itu dari pemerintah, dari penguasa. Kenapa demikian? Kenapa orang yang menjaharkan niat ini termasuk perbuatan buruk? Seandainya dia meyakini bahwasanya itu adalah agama, ya, atau ibadah, dengan mengucapkannya maka dia telah berbuat bid'ah, mengada-ada. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka tidak pernah melafazkan niat secara mutlak. Ya, kita nggak pernah mendengar hadis Nabi bersabda, ya, lafaz niat, ya, nawaitu usolli, nawaitu asumu, kan. Kalau seandainya itu benar, pasti ada riwayatnya dari Nabi. Walau kana masru'an la bayyanahu Allahu ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu disyariatkan, pasti Allah telah menjelaskannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innahu laisa hunaka hajah. Sesungguhnya tidak ada hajat kepada talafuz bin niat, untuk melapaskan niat, karena Allah itu mengetahui. Ya, ini dalam
kitab Zadul Ma'ad. Jadi Ibnu Qayyim membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya kita ambil contoh nih, Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, seandainya orang berbicara dengan lisannya tapi khilaf, berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang menjadi patokan yang mana Pak? Yang dia niatkan apa yang dia ucapkan? Yang dia niatkan, ya. Itu yang dikasih pahala oleh Allah, yang apa yang diniatkan, karena Allah melihat hati kita. Walaupun dia mengucapkan dengan lisannya, tapi dia nggak niat, maka ya tak boleh. Artinya tidak sah ibadahnya. Berikutnya kita akan membahas rukun-rukun wudu. Jadi rukun ini kalau ditinggalkan tidak sah wudunya. Nanti ada rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Arkanul wudu hiya ma yatarakkabu minhu haqiqatuhu. Apa yang yatarakkab, apa yang tersusun darinya hakikat wudu itu. Bihaisu idza takhallafa ruknun minha batala wudu. Apabila salah satu rukun saja telat atau tidak dilakukan, maka batallah wudunya. Wala yu'taddu bihi syar'an, dan tidak dianggap. Jadi wudunya tidak sah, tidak dianggap secara syar'i. Jadi yang pertama adalah mencuci wajah semuanya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Jadi ya, pakai air basuh, bukan dilap-lap saja. Dari mana batasannya? Dari tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ma'in hadara minal lahiyain wa zakun tulan. Zakun. Ya, zakun mana Pak? Ini. Nah, jadi panjangnya ini. Pokoknya disunahkan untuk menyela-nyela jenggot, ya. Jadi kadang kita lupa juga bawa jenggot ini kan. Ma'in hadara min lihyaini. Jadi jenggot yang tumbuh di sini dan di sini kalau punya, ya ini juga termasuk pipi. Wa minal uzuni ilal uzuni ardon, dari ya telinga sini lebarnya. Makanya kita jangan lupa bawahnya ini agak ya dicuci juga. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kumur-kumur dan istinsyak, apakah wajib atau tidak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat adalah wajib. Karena ya kumur-kumur dan mulut itu apa namanya? Kumur-kumur di mulut dan hidung ini termasuk wajah. Keduanya termasuk wajah. Hidung dan mulut termasuk wajah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a falyastansir." Barang siapa yang berwudu hendaklah dia melakukan istinsyar. Dalam riwayat yang lain, apabila seorang itu wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an. Hendaklah dia menjadikan di mulutnya itu air, summal yastansir. Fi anfihi, di dalam hidungnya. Hidungnya itu air dan istinsar, dikeluarin. Ini khilaf para ulama. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangan sampai sampai siku, sampai siku.
wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ini wajib ya, atau rukun. Kemudian yang ketiga, mengusap atau menyapu kepala. Wamsahu biru'usikum. Ini ayatnya jelas. Diusap ya. Berikutnya adalah telinga. Jadi ikut telinga juga. Dari kepala itu termasuklah di dalamnya telinga, sebagaimana kumur-kumur tadi masuk di dalamnya wajah, masuk dari wajah. Berikutnya, mencuci kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Wa arjulakum minal ka'bain. Kata-kata arjulakum di sini dengan menggunakan fathah, bukan menggunakan kasroh. Arjula, bukan arjuli. Menunjukkan dia wajib dicuci, bukan diusap. Sebagaimana orang Syiah yang mereka mengusap kaki, tidak mencuci kaki. Kemudian hati-hati, ya hati-hati. Untuk yang mencuci kaki biasanya tumit-tumit itu lupa. Ya, Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah dari tumit-tumit dari api neraka, yaitu yang tidak terkena wudu. Itu hadisnya dari Ibni Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW, ya, dia berkata, Nabi SAW itu terlambat dari kami dalam sebuah safar. Kemudian beliau menyusul kami, dan kami itu sudah masuk waktu asar, ya, masuk kepada kami sholat asar. Maka kami pun wudu dan membasuh kaki-kaki kami. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya, berkata dengan meninggikan suara beliau dengan kuat, wailun lil aqabi minan nar, ya, celakalah dari tumit-tumit dari api neraka. Jadi biasanya orang itu cuci kaki itu yang depannya aja, Pak, ya. Apalagi kalau pakai gayung gitu. Ini belakangnya nggak disiram sama dia. Makanya semuanya disiram supaya tidak terancam dengan api neraka. Kemudian yang ketujuh adalah tartib. Tartib ini harus berurutan, jangan kaki dulu baru muka. Ya, jadi urutannya tadi sebagaimana dalam ayat, ya, yaitu wajah, tangan, kepala, kaki. Jadi 4 ini aja yang wajib. Selainnya itu ngikut. Jadi kumur-kumur itu udah ngikut ke muka, telinga udah ngikut ke kepala. Kemudian ada yang mengatakan lagi mualah. Kalau kita buka buku yang lain, di sini nggak ada. Mualah itu apa, Pak? Mualah itu adalah, ya, bekas wudu itu tidak kering sampai dia mencuci anggota wudu yang lain. Maksudnya begini, kita ambil contoh, ketika kita cuci tangan, ya, tiba-tiba airnya habis atau mati. Kita cari air. Ketika tangan kita sudah kering, Pak, kita ulang lagi dari muka tangan. Jangan dilanjuti kepala. Kenapa? Karena sudah kering. Tapi kalau kira-kira masih basah, ya lanjutin, tidak apa-apa. Itu namanya mualah. Ya, itu para ulama sebagian ada yang memasukkan sebagai rukun wudu. Al-mualatu. Nah, kemudian kita masuk di sini sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah siwak. Ya, sebagaimana hadis yang terdahulu, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak, ya, setiap kali wudu.
laula ansuqu ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Dalam riwayat yang lain, la amartuhum bisiwa inda kulli salat. Aku akan, ya, apa kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Dalam riwayat lain setiap kali sholat. Jadi takutnya wajib. Makanya di sini hukumnya menjadi sunnah. Ya, kalau sampai wajib itu bahaya. Ya kita kemana-mana bawa sikat gigi kan, bawa siwak. Kalau nggak sah nanti sholatnya. Gitu. Makanya Nabi tahu bagaimana keadaan umatnya. Kemudian yang kedua, tasmiyah fi awalihi, baca bismillah di awalnya. Adapun hadis yang dhaif mengatakan wala wudu liman lam yuzkar ismullah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya atau padanya. Ini hadisnya dhaif, dikeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya. Ya, ini hadisnya lemah. Jadi tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah. Baca bismillah itu sunnah. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunnah adalah mencuci kedua tangan di awalnya. Ini kalau dia pun langsung muka nggak apa-apa. Jadi yang sunnah kan, sunnah cuci tangan dulu sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat, ini khilaf para ulama ya, yang tadi juga khilaf, berkumur-kumur dan istinsak dari satu tangan 3 kali. Jadi ini termasuk sunnah, ada yang mengatakan termasuk wajib. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsak bagi orang yang tidak berpuasa. Ini kalau kita nggak puasa Pak, mau sholat zuhur, asar, subuh, langsung kecuali sholat isya kan nggak puasa lagi, ya, wudu harus masuk dia, betul sungguh-sungguh. Jangan hanya di dalam sini aja, tapi agak masuk ke dalam, dihirup dengan hidung, ya dihirup. Nanti kembalinya ke mulut lagi tuh, karena hidung sama mulut ini satu apa nih, saluran nanti dia, sama telinga, ya hati-hati. Telinga kita bersih nanti, otomatis, insya Allah. Kemudian ini hadisnya riwayat siapa tadi? Muslim. Hadis riwayat Muslim, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah kamu dalam istinsak kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi sungguh-sungguh bagaimana, Bu? Dihirup sedikit, agak pusing-pusing sedikit. Ya kan? Itu baru sungguh-sungguh dia. Kadang kita lupa karena jarang kita praktekkan. Kemudian yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahului yang kanan dari yang kiri. Jadi Nabi SAW itu kana yuhibbu tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi. Aisyah mengatakan Nabi itu sangat menyukai tayamun. Tayamun dari kata-kata yamin. Ya, mendahului yang kanan ketika beliau pakai sendal, tanaul. Jadi kaki kanan dulu. Atau tarajjul, bersisir kanan dulu. Wa tahurihi, bersuci, ya seperti wudu. Wa fi sya'ni kulli, dalam setiap urusan beliau. Jadi kalau kita mau pakai baju, sukanya yang kanan dulu. Ya, mau cukur kumis, yang kanan dulu dicukur. Mau cabut dulu ketiak, yang kanan dulu cabut. Gitulah kira-kira. Ya. 6. Kemudian yang ketujuh, ghusl a'dha'i salasan, mencuci semua anggota wudu itu 3 kali. Jadi kalau 1 kali saja boleh, kalau dengan syarat sudah basah semuanya, dibasuh semua, cuci semua. Tapi kalau kadang kan kita tak yakin ini udah basah belum, makanya 3 kali maksimal. Tapi kalau sudah qomat atau imamnya sudah mau selesai ini sholatnya, nggak apa-apa 1 kali, cuman sempurna, ya. Sekali udah langsung, dah, karena imamnya nanti udah selesai, kita nggak dapat. Nah,
buru-buru misalnya atau yang lainnya. Jadi yang 3 kali itu adalah apa? Sunnahnya, kecuali apa? Kepala. Sunnahnya berapa kali? 1 kali saja. 6. Kemudian nggak boleh lebih dari 3 kali, ya. Ini khusus untuk kepala, nggak boleh lebih dari 1 kali. Sebagaimana hadis tentang orang Arab Badui, ya. Maka Nabi bersabda, Nabi mengajarinya, beliau wudu, mengajari Arab Badui tadi wudu, kemudian beliau bersabda, inilah wudu. Barang siapa yang melebihi ini, ya, yaitu melebihi dari 3 kali, untuk secara umum, ya, secara umum anggota badan, anggota wudu, maka sungguh telah dia berbuat as-sa'a wa ta'adda wa zalama, telah berbuat buruk, melampaui batas dan menzolimi diri, yang telah berbuat zolim. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali. Hadisnya riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah sempurna, jangan lebih dari 3 kali, nggak boleh. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah wudu adalah menyela-nyela jenggot yang lebat. Ini biasanya orang Arab nih Pak, ya. Kalau kita jenggotnya biasa-biasa aja, nggak terlalu lebat, nggak terlalu tipis. Tapi ada juga yang nggak punya jenggot, ada Pak, ya. Ada. Itu memang dari keturunannya, dari gennya. Jadi nggak perlu pakai minyak firdaus atau minyak apa biar lebat, nggak usah. Yang alami saja, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyela-nyela jenggotnya. Beliau bersabda, hakadza amaroni rabbi azza wajal. Demikianlah Rabbku memerintahkanku azza wajalla. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi ini hadisnya hasan, yang banyak jalannya, jadi naik menjadi sahih li ghairihi. Jadi yang pertama itu sahih atau sahih li zatihi, dengan zatnya dia sahih, sudah sahih. Ya. Enggak perlu dikuatkan dengan hadis yang lain. Berikutnya ini sahih li ghairihi, sahih karena hadis yang lain. Ya. Karena hadis hasan yang banyak, yang bagus, jadi kuat, naik dia derajatnya. Kemudian yang ke-11, menambahi pada pembasuhan atau pencucian pada tempat-tempat yang fardu. Jadi tambahin dikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Ini tambahin dikit aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat. Jadi di wajah mereka dan tangan dan kaki mereka ada cahaya atau putih, ya, bekas wudu. Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurrohnya, yaitu bekasnya tadi, maka lakukan. Tapi jangan terlalu sampai panjang-panjang kali, ya. Ada yang betisnya sampai tinggi-tinggi, jadi mata kaki dikit aja, gitu. Berikutnya, yang ke-12, sunnah-sunnah wudu yaitu iktisad, berhemat dalam menggunakan air. Berdasarkan hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu mandi dengan sok sampai 5 mud. Jadi 5 ini doang Nabi mandi, itu mandi wajib. Jadi satu sok itu 4 mud, 4 kali ini orang dewasa, 4 cidukan. Ya, itu ketika beliau mandi. Kemudian yang ke-13, berdoa. Nah, ini kebanyakan kita lupa, Bu, padahal pahalanya besar. Ya Pak, pahalanya besar. Lihat pahalanya ini. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayasbigu
tidaklah di antara kalian berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, jadi sesuai dengan sunnah wuduk Nabi, sempurna. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini aja. Karena nanti Allahumma ja'alni itu hadisnya lain. Ya, berarti dia memperbanyak doa enggak apa-apa. Ditambahin dengan itu juga enggak apa-apa. Dicukupkan sampai sini juga boleh. Kalau sampai sini saja, ya. Ini untuk pahalanya, pahala sampai sini pahalanya apa? Illa futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, kecuali akan dibukakan tentunya 8 pintu surga, dia masuk dari mana saja dia sukai. Nah, ini baru sekedar doa yang menyempurnakan wudu tadi sebelumnya. Kan enak kan, Pak? Tinggal mengucapkan saja, enggak sulit. Nah, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Kemudian dari Abi Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Ini doa apa ini? Kafaratul majlis. Dia juga doa setelah wudu. Kutiba fi raqin summa tubi'a bi tauba fala yuksar ila yaumil qiyamah. Akan ditulis di dalam, ya, semacam perak. Jadi ucapan kita tadi akan ditulis di atas perak atau logam, ya, dicetak, tidak akan pecah, rusak, tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan Al-Hakim, dan memiliki banyak jalan. Hadisnya sahih. Ya, itu termasuk doa setelah wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan wassalamualaikum ya. Ya, belum selesai nih kajiannya. Nanti oke, bangun, pulang. Belum. Sekali lagi. Kita masih membahas ini. Kemudian yang ke-14, salat 2 rakaat setelah wudu. Sebagaimana siapa? Bilal, ya. Sebagaimana hadis Utsman tadi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak berbicara dengan dirinya sendiri di dalam 2 rakaat itu, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga Bilal. Kemarin kita sudah singgung nih Bilal. Jadi Bilal ini orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah kedengaran di surga. Ya. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin. Wahai Bilal, nah ini langsung Nabi yang bersabda, bertanya sama Bilal. Ini berarti Nabi enggak tahu yang gaib, kecuali yang Allah kasih tahu. Nabi cuma dikasih tahu apanya? Suaranya doang. Suaranya doang, sendalnya itu, ya. Kedengeran, orangnya masih di dunia, belum mati. Nabi ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, beliau langsung melihat surga. Tapi di sini nggak dijelaskan apakah beliau dengarnya ketika Mi'raj atau tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi beliau dalam mimpi mendengarnya ketika di surga. Ya, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang paling kau harapkan, yang paling arja dalam Islam, yang kau amalkan dalam Islam. Fa inni sami'tu dufan 'alaika baina yadayya fil jannah. Sungguhnya aku mendengar apa namanya itu ya? Gesekan. Dufan 'alaik. Kalau suara sendal itu apa namanya? Suara sendal yang di apa namanya itu? Kalau di sini duf. Gesekan gitu ya. Gesekan sendalmu di depanku di surga. Di depanku ketika Nabi masuk surga, melihat surga di mana? Mi'raj. Ya. Wallahu a'lam. Ini di depanku. Di depanku baina yaday fil jannah. Apa kata Bilal? Aku tidak melakukan amalan yang paling aku harapkan, ya, kecuali aku itu tidak bersuci. Inni lam atatohar tohurun fi sa'ah, ya. Aku tidak bersuci
pada saat-saat di malam atau siang hari, melainkan aku sholat dengannya yang aku mampu. Jadi dia ketika hadas bersuci dan sholat, udah suci sholat, gitu. Kemudian yang terakhir yajuzu tanshif, bolehnya seseorang mengelap dengan handuk atau semacamnya anggota wudu setelah dia wudu, karena tidak ada larangannya dan hukum asalnya adalah boleh. Dikatakan bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mandi. Ya, beliau membawa handuk atau lap, mindil. Kemudian beliau pun yang mengelap dengan kedua tangannya. Jadi Nabi mengelap dengan kedua tangannya mindil apa tadi? Lap tadi ke badan beliau setelah beliau mandi. Dengan di sini riwayat Bukhari. Jadi boleh mandi ataupun wudu. Kemudian la yasil wudu ma wad'il al-manakir alal asfar. Enggak sah wudu bagi orang yang memakai kuteks atau apapun cat ya di kuku-kukunya. Makanya hati-hati Pak kalau kita lagi ngecat. Ya, takutnya enggak masuk air wudu. Jadi kita cukupkan demikian karena tinggal 5 menit lagi jam 9. Insyaallah di pembahasan berikutnya kita masuk kepada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Mungkin di antara pembatal-pembatal ini ada yang kita nggak tahu, yaitu apa? Makan daging unta, walaupun di sini nggak ada unta ya. Itu termasuk batalkan wudu. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Pak, habis wudu baca doa ini juga nih, katul majelis. Kemudian pahalanya nanti akan dibuat logam, dicap dengan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Itu jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.